Tiba-tiba dia kebangun waktu tengah malam. Tahu tuh alasannya kenapa? Yang penting si Yopi ini mendadak kebangun lah gitu. Tiba-tiba Yopi melihat ada sosok hitam yang tinggi setinggi-tingginya. Oke, jadi kisah pertama ini datang dari aku namanya Kak Hana. Pengalaman tidak terlupakan Kak Hana ini bermula di tahun 2019 awal, dimana ketika itu Hana ini masih kuliah, lagi KKN lah gitu, kuliah kerja nyata atau kuliah kerja mahasiswa di daerah Banten. Nah, teman sekelompok KKN-nya si Hana ini ada 15 orang. Nah, di antaranya aku nggak nyebutin semuanya nih karena juga nggak disebutin sama si Hana, yaitu Hana, Nina, Vika, Vira, Ilyas, Yopi, Han sama Randi. Randi ini ketua kelompok mereka sampai apa lagu. Nah, sehari sebelum melaju ke tempat KKN, mereka ini semua mau ngecek ke posko dulu nih, sekalian mau bersih-bersih, supaya nanti di hari H mereka tinggal di sana ya udah langsung siap-siap lah gitu, langsung geletak lah gitu istilahnya kan. Nah, mengenai gimana sih bentuk poskonya kan, posko KKN-nya Hana ini bisa dibilang rumahnya bagus, luas terus besar lagi. Dan di rumah itu ada 2 kamar mandi, ada dapur, terus ada 3 kamar, Nah, menurut kesepakatan kelompok nih, 1 kamar itu nanti untuk drop barang mereka. Nah, 1 kamar yang lainnya untuk cewek-cewek aja dalamnya. Nah, kamar yang ketiga ini nggak dipakai karena udah terkunci dari sananya. Yang punya rumah nggak ngasih kunci kamar itu, mungkin ada alasannya, nanti aku ceritain. Dan mereka ber-15 itu tinggallah di rumah itu, Nah, di minggu pertama masih aman-aman aja nih, belum ada gangguan lah gitu. Meski memang selama 3 hari mereka sempat mati listrik gitu, gegara pemadaman total Jawa Bali waktu itu. Nah, di minggu keduanya itulah udah mulai nih perkenalan yang tidak nampak gitu, Nah, perkenalan ini bermula ketika si Nina, kawan si Hana itu dapat giliran piket nyapu kan. Dan seperti biasanya, kalau memang ada yang nyapu, nanti kawan sekelompok si Hana yang lain nanti berkumpul tuh di ruang tamu bagian depan. Nah, pas si Nina nih lagi nyapu-nyapu lah gitu kan, tiba-tiba Nina dengar nih kayak ada suara perasan air, kayak orang lagi mau jemur baju. Gitu dia dengar kan. Dalam batinnya si Nina, mungkin si Nur kali ya, dia memang paling rajin tuh nyuci baju, tapi kok tumben pagi kali dia nyuci baju, kata dia. Karena biasanya Nur ini kalau nggak siang ya sore lah dia baru nyuci baju, entahlah kenapa. Nah, buat memastikan si Nina ini teriak lah, "Nur!" kata dia gitu kan. Terus ada yang jawab, "Iya," katanya. Nah, mendengar sautan yang memang suaranya persis sekali sama si Nur, Nina pun langsung lah pergi dia ke bagian belakang rumah itu kan. Dimana di bagian belakang itu diketahui ada satu sumur tua yang teronggok di situ. Dan sumur tua ini berfungsi, sebenarnya cuma tua aja. Biasanya juga anak-anak KKN suka jadiin tempat buat cuci baju, cuci piring lah gitu. Nah, udah lah disusul sama si Nina kan. Pas Nina nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Dan bahkan ya nggak ada bekas ember, nggak ada rembesan air atau baju yang basah yang mau dijemur tuh, kan soalnya dia dengar suara perasan kan, nggak ada, kering. Nah, Nina nengok di belakang tuh nggak ada siapa-siapa, terdiamlah dia. Loh, kok bisa ya? Tadi tuh aku dengar dengan jelas sekali loh ada suara perasan air. Ini nggak ada satu tetes pun air di bawah sini. Ngomong dia dalam hati itu kan, Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba baru tuh terdengar suara Nur yang asli lagi ngoceh di depan rumah. Nah, mendengar suara ocehan si Nur ya Nina langsung kaget, loh, berarti tadi siapa yang nyautin aku? Karena Nina nih yakin kali kalau suara itu suara Nur ada di belakang rumah. Rumah tuh besar ya, bagian depannya di sana, jauh kali dari belakang rumah itu. Jadi nggak mungkin Nur bisa juga terdengar suara siapa Nina. Akhirnya tanpa pikir panjang dibuangnya sapu sama Nina, pergi lah dia ke depan kan, nyamperin si Nur. "Nur, tadi kok ada teriak bilang iya?" "Loh, nggak ada. Semua kawan-kawan yang nunggu ruang tamu nggak ada yang dengar si Nur bilang iya. Suara aku manggil kami aja kami nggak dengar," kata dia. Nah, setelah kejadian inilah kejadian si Nina ini ya, kata mereka teror kayak gini ya udah terus-menerus terjadi di rumah itu. Mulai dari waktu dengar suara alat makan kayak sendok, garpu gitu di belakang. Ya itu aja, alat-alat masaknya juga kayak kuali apa semua tuh pada kayak beradu gitulah, berisik. Itu mereka alami tiap malamnya berturut-turut. Tapi yang kayak gini belum terlalu parah karena ada kejadian parahnya yang bermula ketika si Hana ini mendadak dia pergi izin nih mau balik ke rumahnya bentar gitu. Nah, waktu itu di posko personelnya lengkap lah itu kecuali Hana kan balik bentar tuh. Nah, pada saat si Hana balik itu adalah itu kan satu kawannya si Hana namanya Yopi kan, dia lagi tidur nih di sofa. Kan lagi tidur di luar semua kan. Waktu lagi tidur tiba-tiba dia kebangun tengah malam. Tahu tuh alasannya kenapa? Yang penting si Yopi ini mendadak kebangun lah gitu. Tiba-tiba Yopi melihat ada sosok hitam yang tinggi setinggi-tingginya atap rumah tuh nongol depan mukanya. Nah, Yopi yang mungkin saking ketakutannya yang ngelihat sosok itulah pasti dia sama
kayak membatu gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong. Yopi waktu itu berusaha kali lah gerak-gerakin tangannya untuk bisa membangunkan kawan yang ada di sebelah si Ilyas. Tapi si Ilyas ini kebok nggak bangun-bangun, Wak. Lalu entah gimana caranya, entah mungkin ditapuk sama kawannya atau mungkin dia berdoa kali ya. Akhirnya barulah si Ilyas ini bisa bangun. Nah, biar kalian tahu, waktu si Ilyas itu bangun, Wak. Ilyas ya, bukan si Yopi. Bukan keadaan makin membaik, bukan. Ternyata, Wak, si Ilyas pun nengok si yang gede tinggi besar itu, yang lagi nongol depan muka Yopi tadi itu, dia nengok juga. Disitulah si Ilyas langsung juga nggak bisa ngomong apa-apa, dia shock. Dia nengok kawannya membatu, berdua sama-sama membatu. Mereka cuma bisa tatap-tatapan sambil ngeliatin si sosok hitam itu. Kalian pikirlah, nggak sendiri, berdua. Dan pasca kejadian Yopi sama Ilyas itu, Wak, barulah semua berembuk satu kelompok memutuskan untuk saling menjaga satu sama lain. Dan mereka juga memutuskan kalau nanti pintu kamar tidur cewek harus dibuka ya ketika menjelang tidur, jangan ditutup. Dan gak beberapa lama setelah komitmen atau kesepakatan mereka tua berubah, tidak meredah, tidak, terjadi lagi kejadian seram ke si Hananya, ke Hananya sendiri tuh. Dan lagi-lagi awalnya Gegara kebangun tengah malam. Jadi Wak, ceritanya Hana nih yaitu kebangun di sekitar jam 3 pagi, kalian pikir. Nah, ketika dia kebangun ini tiba-tiba dia mendengar ada suara anak kecil, Wak, yang lagi lari-larian di ruang tamu. Nah, mendengar suara itu Hana tanggapannya agak cuek tuh, Wak. Dia nggak mau ambil pusing kan, ngantuk kan, dia pergi lagi nih balik tedok. Nah, di pagi harinya Hana ceritalah sama kawannya namanya Vika kan, "Wak, tadi malam aku ada denger loh suara anak kecil main-main berlarian di ruang tamu." Diceritakan lah itu kan panjang lebar kan, Wak. Nah, ekspresi si Vika ini macam, "Hah? Serius kau?" "Iya, ngapa?" katanya. "Vika, biar kau tahu," kata Vika ya, "aku juga dengar, Wak, ada suara anak kecil di ruang tamu. Aku pun takut ngecek ya. Aku bahaya posisi tidur aku membelakangi suara itu." Katanya kan pintu terbuka tuh kan. "Tapi waktu aku balikin, Wak, masih juga terdengar suara anak kecil itu main-main tuh kau," kata si Vika. Nah, sesaat setelah orang berdua ini ngobrol, Vika sama si Hana, datang lagi kawan yang lain namanya si Vira nih. Datang lah kan di sela-sela pembicaraan mereka berdua itu. Hana Vika cerita juga lah kan sama si Vira, "Weh, tadi malam kami dengar berdua ini gitu." Nah, Vira baru ngecun sesuatu. "Weh, kalian tahu nggak? Jam 3 kan kalian ngalamin itu. Biar kalian tahu, jam 2 malamnya aku sempat dengar, Wak, ada suara gembok pagar bunyi kayak dimainin sama anak kecil," kata dia. Itu kata si Vira kan, dia agak nyambung nih. Oh, berarti gangguan malam itu mereka sama anak kecil. Datang lagi kawan dia yang lain. Siapa namanya, pokoknya anak cowok lah ya. Didengar lah cerita Vika, Vira sama si Hana ini kan, kalau mereka dengar suara anak kecil, ada gangguan-gangguan anak kecil. Dan si anak cowok ini bilang, "Kalian tahu waktu sesaat setelah kalian tidur, cewek-cewek udah nggak ada lagi suaranya nih, anak-anak cowok ini mereka melihat sesuatu di lubang kunci pintu kamar yang dikunci, kamar nomor 3. Tadi kan ada 2 kamar, 1 dikunci kan. Nah, pintunya itu mungkin nggak ada yang ininya, ceklekan pintunya nggak ada, jadi kayak bolong gitu ya, kayak bolongan apa? Bolongan pintu untuk taruhin ceklekan pintu. Kalian ngerti kan? Nah, kan bolong tuh. Nah, waktu mereka perhatiin dengan jelas, Wak, si cowok-cowok ini, mereka bilang, nggak cuma satu orang ya, mereka bilang ada kayak mata yang ngintipin mereka dari balik lubang pintu itu. Nah, mata yang ngintipin ini bukan kayak mata orang biasa, bukan, tapi bola matanya merah semua. Yang nengok bukan cuma aku, ada lagi kawan yang lain. Malam itu diteror, berapa orang diteror? Banyak kan. Nah, karena perkara ini nih ya, karena perkara nengok mata dekat lubang pintu itu, semua lubang pintu kecuali kamar cewek-cewek kayak disumpalin sama karton gitulah sama kawan-kawannya Hana. Takut nanti ngintip lagi. Dan selain itu juga Hana menceritakan kalau setelah kejadian aneh-aneh yang dialami sama Hana dan beberapa kawan-kawan kelompok lainnya itu, mereka ngadu lah kan ke pengurus rumah. "Bu, ini kenapa ya rumahnya ada gini diceritain lah kan." Nah, si pengurus rumah ini, Wak, sebenarnya kayak udah kasih peringatan gitu sama anak-anak kelompok KKN ini, yang seharusnya mereka ini ya harus agak peka lah dikit. "Ini kalian biasanya mandi jam berapa?" kata si pengurus kan. "Ya kami mandi ya sesukanya kami mandi, Bu," katanya. Jangan dibiasakan kayak gitu. Harusnya kalian udah tahu lah peraturan kayak gini di mana-mana kan. Kalau mau mandi jangan di atas waktu maghrib. Ternyata itulah pantangannya mungkin. Kalau mungkin ya kata si pengurus ini, makanya kalian diganggu. Tapi ada lagi jawaban yang lain, nanti aku ceritain dikit lagi. Dan akhirnya dengan beberapa kejadian horor yang mereka alami ini, Wak, Hana sama kawan-kawannya sampai-sampai sepakat nih untuk pergi keluar posko mereka atau rumah mereka itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Supaya apa? Supaya nanti pas nyampe di rumah mereka udah bisa langsung tidur gitu loh, saking nggak mau menghabiskan waktu di posko itu. Berakhir setelah ngomong ke pengurus, belum, masih ada lagi, Wak, nih ya. Di suatu waktu ada kejadian yang lagi-lagi Hana lagi nih yang rasain, yaitu ketika si kawan-kawan cowoknya, ada 7 orang cowok deh kalau nggak salah, 15 orang kan, mereka pergi nih tahlilan ke rumah tetangga yang memang baru meninggal gitu. Nah, pada saat itu Hans nggak ikut berangkat, mungkin karena non muslim lah kan, jadi dia di rumah aja tuh sama cewek-cewek lainnya. Nah, Hana waktu itu memang lagi di ruang tengah sama si Han, dia menujulah ke dapur. Tapi entah kenapa, Wak, tiba-tiba
tiba-tiba si Hana ini ngerasa kalau dari sudut matanya dia melihat ada sosok laki-laki yang kayak sedang berbisik ke telinganya dan dengan suara yang sangat jelas. Ya mungkin aja kita berpikirnya oh itu Hans kali gitu kan. Tapi si Hans ini putih dan sosok laki-laki yang berbisik di telinganya si Hana itu hitam legam, hitam kayak berbisik gitu waktu dia jalan tuh. Tapi entah kenapa waktu itu si Hana masih berpikir positif aja. Kenapa gue merinding tiba-tiba ya? Dia masih pikir positif, dia pikir itu Hans mungkin dia mau bisik, mau gangguin aku, habis itu dia balik lagi ke belakang gitu kan. Pasti Hans tuh, pasti Hans. Udah dia nggak dengar lagi suara bisiknya, baru si Hana pergilah ke ruang tamu tempat si Hans harusnya berada kan. Dan ya betul, yang dilihat sama si Hana adalah Hans yang lagi tidur. Udah tidur si Hans. Serem gak sih? Kalian lagi jalan itu diikutin loh dibisikin gitu. Astagfirullah. Terus kejadian demi kejadian mereka alami semakin parah. Bukan mereda, makin parah. Sampai akhirnya nih ya Hana sama kawan-kawan dia yang lain itu nego lah dia ke dosen pembimbing untuk dipulangkan lebih awal. Dan untungnya dosen ini ngerti pula kan dengan apa yang dirasakan sama mahasiswanya. Akhirnya dosennya mengizinkan mereka pulang 10 hari lebih awal dibanding kelompok-kelompok yang lain. Nah, balik ke rumah masing-masing. Sampai akhirnya setelah sekian lama mereka udah gak berjumpa, Hana sama kawan-kawan KKN yang lain ini pun kayak bikin reunian lah gitu kan. Dan mereka pun memutuskan untuk memilih liburan ke Lembang. Dan sesaat mereka sampai di Lembang itu ya udah mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dan di sela-sela obrolan itulah baru nih kan reunian pasti cerita horor soal KKN itulah kan. Baru mulai ada semacam pengakuan dari si ketua kelompok KKN mereka yang namanya Randi tadi tuh. Dimana Randi ini mengaku kalau aku nih sebenarnya tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Apa? Nah ternyata kamar yang terkunci itu adalah kamar bekas pesugihan. Katanya yang jadi tumbal di pesugihan itu adalah bayi Nah makanya kalau misalnya disangkut pautin lagi nih sama semua kejadian yang dialami Hana sama kawan-kawannya, kayak terkonek aja tuh semuanya. Kalau ini ada hubungannya lah gitu dengan korban yang ditumbalin itu. Kan ya suara anak-anak kan main-main. Dan bahkan warga sekitar aja bilang kalau rumah atau posko yang mereka tinggalin itu adalah tempat yang paling terkenal angker sewilayah itu. Dan dengar-dengar juga kalau di pohon pisang dekat sumur belakang rumah orang itu ada lontong putih, moncong. Kadang warga sering ngeliat tuh dia tegak di situ dekat pohon pisang itu. Dan gimana kisahnya rumah ini? Jadi katanya semenjak rumah itu ditinggalkan sama anak-anak KKN, ada 2 keluarga lagi tuh yang ngontrak di situ. Tapi nggak beberapa lama kemudian mereka pindah gara nggak kuat diganggu sama si penunggu rumah. Dan sejak itulah rumah sekaligus posko KKN ini sudah tidak ditempatin lagi sama orang. Dan kondisinya kalau kata Hana udah nggak kayak keurus lagi loh, terbengkalai gitu aja. Siapa yang punya rumah? I don't know. Wallahualam. Di Banten katanya.